aku kedatangan paket ya guys ya. Ini isinya adalah hewan, dan ini adalah salah satu hewan yang dulu pernah aku pelihara dan legendaris banget ya guys ya. Tapi sekarang aku tuh pengen pelihara lagi. Hah? Maksudnya apa ini bos? Ini buat apa ini guys? Ya ampun, kecil banget guys. Wow, kita buka ya. Doh. Kangen banget nih ya guys sama hewan ini ya. Jadi ini adalah Oke guys, jadi video kali ini aku kedatangan paket ya guys ya. Ini isinya adalah hewan, dan ini adalah salah satu hewan yang dulu pernah aku pelihara dan legendaris banget ya guys ya. Tapi sekarang aku tuh pengen pelihara lagi, dan ini tuh dikirimin sama teman aku ya guys ya, Alvaro dari Reptiltopia. Dan kemarin juga sebenarnya setauku tuh Reptiltopia keren banget sih guys, karena dia tuh masuk ke live-nya Reza Arab ya guys ya. Kemarin yang maraton itu, dia itu masuk ke situ guys, keren banget deh. Nah buat teman-teman yang cari reptil juga bisa langsung aja ke Reptiltopia ya guys ya. Tapi sebelum teman-teman ke Reptiltopia, mending lihat dulu nih ya, kira-kira ini isinya apa ya guys ya. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja unboxing sekarang guys, let's go. Oke, jadi ini paketannya sebenarnya sangat simple ya guys. Ada lubang-lubang juga seperti ini nih, kalau teman-teman lihat ini pastinya buat oksigen gitu ya guys ya, dan dikirimnya pakai tiki, karena biasanya kalau ngirim hewan kayak gitu tuh paling oke pakai tiki sih ya guys. Lain kali kamu kirim kucing packing bagus-bagus, bako tengok, miau. Woi, macam mana bako keluar? Ay, bolehnya ditembus di lubang kecil begini nih, menyusahkan betul ini kucing. Woi, miau. Ini awalnya ada alamat dan lain-lainnya, aku udah dicabut ya guys, supaya teman-teman tidak mengontak aku tiba-tiba ya. Bapak Sudirman? Sukirman saya. Sukirman? Supriman. Supriman? Sujiman. Soalnya kalau misalnya tiba-tiba ada di sini, nanti kasihan editorku tuh untuk ngeblurinnya, dia repot guys. Udah kita langsung aja buka ya. Ini simple banget ini paketnya guys. Cuman pakai gunting saja seperti ini ya. Dan ini pakai kardus juga. Ini kardusnya juga lumayan kuat ya guys. Apa ada sesuatu nih? Kayaknya ada sesuatu nih. Kayaknya ada semacam tin wall atau apa kali guys ya di dalamnya ya. Oh benar guys, ada tin wall ya. Tin wallnya kuat lumayan. Kita bakal coba buat buka ya guys. Simple banget ya paketannya, cuma kayak gini doang. Oke, ini isinya apa nih? Apa ini guys? Hah? Maksudnya apa ini bos? Ini buat apa ini guys? Ntar guys, ini nggak tahu ini. Kayak tidak berguna ini ya guys. Apa nggak tahu deh. Ntar aja lah ya. Kita kalau yang ini mah pastinya ada stiker juga tuh. Reptiltopia guys ya. Jadi ini dia Reptiltopia. Ini mah kayak semacam hal untuk mengganjel aja supaya tidak kosong, biar nggak terlalu kayak gubrak-gabruk lah ya guys ya. Nah ini dia sebenarnya paketannya ada di sini nih hewannya nih guys. Ada di dalam sini. Udah mulai kelihatan ini hewannya ya. Ya ampun guys, kelihatan nggak sih? Kecil banget lagi guys. Waktu itu pelihara nggak sekecil ini soalnya guys ya. Ya ampun, kecil banget guys. Wow, kita buka ya. Doh. Kangen banget aku nih ya guys sama hewan ini ya. Jadi ini adalah savana monitor guys. Ya ampun, masih kecil banget. Ya Allah, ini kecil banget sih guys. Ini adalah savana monitor. Wow, kecil banget. Lucu banget guys. Savana monitor ini aku dulu pernah punya, namanya Monmon ya guys ya. Ini adalah Monmon kecil nih ya. Kayak dulu aku waktu pelihara Monmon gak sekecil ini ya guys ya. Ukurannya lebih gede. Dan biasanya kalau reptil kecil kayak gini tuh dia nggak gigit guys. Tapi nggak tahu ya. Cuman dia nggak gigit ya. Kayak nggak ada daya upaya untuk menggigit. Masih bocil sekali ini ya guys ya. Dan reptil ini memang aman banget buat dikirim pakai tiki atau pakai kayak jasa antar-antaran kayak gitu, dia aman banget guys. Karena kalau reptil ini ya, dia bisa tahan nggak makan tuh sampai seminggu juga dia kuat. Kayak gitu sih guys ya. Ini benar-benar jinak banget guys. Dia tidak ada daya upaya untuk kabur ya guys ya. Biasanya sih walaupun yang kecil ini jinak, tapi dia agak jumpy biasanya guys. Kalau untuk beberapa reptil yang lain ya, kayak iguana gitu, dia agak lumayan jumpy. Jadi kayak pengen kabur gitu bawaannya guys. Tapi ini savana monitor literally dia santuy banget ya guys ya. Dia tidak ada perlawanan apapun guys. Ya ampun. Ini harganya tuh, aku takut salah ya teman-teman, bisa cek lagi aja. Kalau nggak salah 650.000 deh ya guys ya untuk harganya. Dan ini ya seperti aku bilang tadi adalah ukuran baby guys. Savana monitor ini tuh sebenarnya cara peliharanya dia, itu dia agak mangap guys menurutnya ya. Digigit sama ginian sakit nggak ya guys ya kalau masih kecil? Dia mulai, guys, ternyata tadi dia hanya belum sadar saja. Sekarang dia sudah sadar ya guys ya. Jadi tadi ternyata dia hanya belum sadar guys. Jadi terlihat tidak kemana-mana ya. Belum begitu sadar saja guys. Nih. Tuh guys. Guys. Ini sama kita bakal direndam, dijemur dulu nih ya nanti ya. Mumpung dia istilahnya tuh baru sampai guys ya. Guys. Tuh kan Jampi kan. Jampi tahu. Jampi tuh jadi dia kayak gampang kabur gitu loh guys ya. Gak sesantai itu ternyata guys. Tadi dia cuma gak sadar doang ya guys. Sekarang dia udah sadar kalau ini adalah tempat lain guys ya. Dia kira masih di box kayaknya tadi ya guys. Karena setelah dia sadar dia baru mulai kayak lari-larian gitu. Tuh. Cara rawatnya sebenarnya mirip-mirip sih guys sama reptil atau sama kadal-kadal lainnya guys ya. Jadi dia tuh lebih suka tempat yang agak panas kalau savana monitor ini. Jadi baiknya pakai lampu gitu loh guys.
Dan dia makanannya tuh sebenarnya serangga-seranggaan ya. Dulu tuh Mon aku pelihara kan lama banget guys. Dia tuh ada satu momen tuh dia nggak mau makan ya guys. Jadi pencernaannya tuh ada agak sedikit kayak sesuatu gitulah ya guys. Aku juga agak kaget juga waktu itu kenapa. Cuman banyak orang yang bilang kemungkinan gara-gara kita tuh nggak ngasih makannya tuh serangga gitu kan. Jadi dia tuh seringnya tuh dikasih makannya daging-dagingan gitu guys. Sedangkan dia diet yang istilahnya hariannya itu tuh baiknya serangga guys. Kayak semacam jangkrik yang kayak gitu loh guys ya. Jadi walaupun nanti ukurannya udah agak gede, kemungkinan sih kayaknya kita bakal coba buat kasih makannya dia jangkrik aja ya. Kalau nggak serangga-serangga lainnya guys, khusus untuk Savannah Monitor yang ini. Dan kita lihat nanti bagaimana perkembangannya gitu loh guys. Jujur sekarang memang aku tuh istilahnya si Savannah Monitornya baru datang. Dan ini kan rencananya mau aku taruh di Kopo guys. Ini kan kita unboxingnya kan di rumahku ya guys ya. Jadi nanti mungkin kalau misalnya kita OTW ke Kopo gitu, kita bakal coba buat mampir dulu ke tempat jangkrik buat beli makan buat dia. Sama nanti juga aku bakal coba buat siapin kandang yang ada di sana. Udah disiapin sebenarnya sih dari kemarin ya guys ya kandangnya mah ya. Cuma memang ini sengaja aku Savannah Monitor aku kirim sini. Jadi ketika udah sampai sini aku mau ke Kopo itu nggak begitu susah lah ya guys. Kesana tinggal ke situ, tinggal siapin dikit aja kandangnya dan nanti kita bisa langsung masukin si Savannah Monitornya kayak gitu sih guys. Tapi untuk sekarang ini kayak kita jemur aja dulu ya. Biasanya sih dia hal pertama yang kita lakuin tuh karena dia ini di packingan mungkin udah 1-2 hari ya guys ya. Dia kan belum minum. Biasanya sih kita kasih minum. Tapi kasih minumnya tuh yang kayak gini tuh nggak langsung kayak dikasih minum dia minum, enggak. Biasanya direndam langsung gitu guys. Jadi direndam sekakinya terbiar dia minum juga dari situ. Kayak gitu guys. Oke, aku mau ngambil dulu aja ya guys ya buat si airnya. Terus kita bakal videoin lagi sekali kita bahas tentang si Savannah Monitor ini guys. Ini mumpung ada cahaya matahari ya guys ya. Jadi ini lagi kejemur juga. Airnya sedikit aja, kurang lebih segini ya guys. Kita bakal coba buat masukin Savmonnya. Bentar aja lah ya, 5-10 menit. 5 menit juga cukup sih sebenarnya. Soalnya dia masih kecil guys ya, masih takut agak rentan gitu. Dia tuh butuh tempat yang agak panas sebenarnya sih. Jadi di suhu 30 derajat ya guys ya untuk keseluruhannya. Dan untuk di basking spotnya nanti ketika dia dikasih basking spot atau tempat jemurnya, dia bisa sampai 40-50 derajat guys. Kayak gitu ya. Sebenarnya di alam aslinya dia kan dari Afrika ya guys ya. Dari savana, dari gurun, agak semi-semi gurun gitu lah savana gitu guys, kayak padang rumput yang gersang gitu kan dia sebenarnya. Nah, dia itu sebenarnya tuh untuk ukurannya bisa sampai 90-120 cm dengan berat tuh bisa sampai 5-6 kilo ya. Jadi lumayan berat dan lumayan gede sebenarnya. Kalau misalnya dia udah max size-nya dengan warnanya abu-abu kecoklatan dengan bintik-bintik terang kayak gini aja, dari bintik-bintik terangnya guys. Dia tuh ekornya tuh kayak kuat tapi sedikit pipih dan biasanya tuh untuk pertahanan diri. Ntar kalau misalnya teman-teman pelihara si Savannah Monitor ini dari kecil, dia tuh cenderung lebih jinak guys biasanya ya. Jadi dia kayak diajak main sama kita bisa, dipegang juga sama kita bisa gitu loh guys. Tapi kalau misalnya teman-teman beli dia udah gede, apalagi waktu kecilnya itu jarang dihandle ya sama orang, jarang dipegang, biasanya dia tuh galak. Nah, galaknya itu dia tuh ngigit sama ngibasin ekor biasanya guys. Tapi lebih ke ngibasin ekor kayak gitu sih ya guys. Jadi si ekornya itu bisa dipakai buat memukul ke inilah, ke orang yang dia sebel guys ya, maksudnya ke ancaman dia gitu. Jadi di kayak kepret gitu guys ya pakai ekornya. Nah, di satu momen kalau misalnya dia sudah terpaksa banget baru digigit. Dulu tuh aku pernah digigit sebenarnya sama Savannah Monitor ya guys ya, dan baru digigit gini aja tak gitu dikit dia langsung berdarah guys, langsung berbekas gitu kan, karena gigi dia tuh kayak kecil-kecil gitu tapi tajam-tajam banget. Nah, ketika kita kegigit kayak gitu waktu itu tuh aku nggak sengaja karena lagi kasih makan kayak gini, tapi dia malah nyamber ke sini guys, akhirnya kegigit guys kayak gitu. Nih dia masih jemuran ya guys ya di sini ya, masih terlihat mencoba untuk kepalanya naik gitu guys ya. Kayak gini aja dia belum tentu minum guys, memang agak susah sebenarnya dan memang jarang minum kalau reptil-reptil kayak gini, apalagi reptil gurun ya guys ya, atau reptil-reptil di savana gini kan memang dia aslinya juga jarang kena air guys di sana ya, jadi minum tuh agak jarang. Nah, seperti yang aku udah bilang tadi juga, memang di alam aslinya tuh dia terbiasa dengan diet atau pakan ya guys ya, makanan dia tuh ya bisa serangga-seranggaan. Jadi kalau misalnya di daerah sana mungkin banyak belalang-belalang kayak gitu kan ya guys ya, serangga-seranggaan, kalau nggak moluska guys, atau siput-siputan. Jadi dia tuh lebih biasa makan dua hal itu dibandingkan mamalia, dibandingkan burung-burungan gitu ya guys ya. Makanya kalau misalnya kita kan pelihara reptil gitu kan, yang paling kita gampang dapetin sih apa sih? Kan biasanya kan ayam gitu kan ya guys ya, kalau nggak kayak tikus gitu kan kalau buat reptil. Jangkrik gampang sih, cuman orang-orang tuh rata-rata kayak aku juga dulu ya guys ya, aku tuh ngerasa kasih makan jangkrik tuh kayak kan jangkrik kecil-kecil banget ya. Aku tuh mikir kayak dia kenyangnya kapan gitu loh guys kalau misalnya kasih makan jangkrik. Sedangkan kalau ayam kan langsung ratusan gram gitu kan dikasih ke dia makan, dia kenyang. Kalau jangkrik rasa kayak gimana kenyangnya gitu kan guys, mikirnya kayak gitu. Nah, karena seperti itulah jadi ujung-ujungnya karena pencernaan dia memang didesainnya itu untuk serangga dan juga siput, jadi pencernaan dia itu bermasalah ke depannya gitu guys. Nggak langsung itu juga, tapi ke depannya dia bermasalah dan ujung-ujungnya jadi susah makan. Nah, itu sebenarnya jadi kendalanya waktu itu. Makanya aku tuh kasih makan aja dulu tuh di force feeding gitu guys, dipaksa makan guys.
guys ya. Sampai akhirnya dia nggak selamat guys, kayak gitu sih. Tapi aku juga peliharanya udah lama, itu udah sekitar 2 tahunan, setengah sampai 3 tahun lah ya guys ya. Ukuran juga udah seginian. Aku pelihara waktu si Mon itu tuh dari 2 kali lipat daripada inilah. Kok ini kecil banget jujur ya, ini kecil banget guys. Aku nggak pernah pelihara sekecil ini guys. Hewan yang aku pelihara dari sekecil ini paling apa ya, tegu mungkin ya guys. Tegu tapi lebih gedean lagi. Kalau ini kecil banget guys, kayak gitu sih. Nih, ini dia kepalanya nggak masuk air. Basah, ampun. Memang dia malas gitu guys ya untuk masuk air guys ya. Di sini juga sama aku bakal dijemur dulu kayak gitu sih guys. Paling-paling ya nanti aku mau coba buat lanjutin lagi di rumah Kopo sih waktu setting kandangnya guys. Kalau sekarang kita bahas aja dulu tentang dia ya. Soalnya Savannah Monitor ini tuh sebenarnya dia tuh punya keunikan, yaitu dia itu jago ngegali lubang guys kalau di alamnya ya. Jadi dia bakal ngegali-gali masuk-masuk, dan dia tuh akan defensif sama tempat yang dia gali itu. Bener-bener kayak kalau misalnya ada makhluk lain misalnya mendeketin sana ya, dia bakal serang ya. Salah satu serangannya yang pakai ekor tadi guys. Nah selain itu juga dia hewan yang diurnal, jadi dia tuh memang aktifnya di pagi-pagi ya guys ya, di siang hari ya guys. Pokoknya kayak manusia lah, malam-malam dia istirahat, pagi-pagi siang-siang kayak gini tuh dia memang beraktivitas kayak gitu sih. Dan biasanya kalau masih sekecil ini ya teman-teman, ini kecil banget ya, dia tuh makannya lumayan sering guys kalau sekecil ini. Tiap hari dia biasanya makannya ya, tiap hari kayak jangkrik. Tapi kayaknya sekecil ini paling ya jangkrik masih muat paling 3-4 ekor guys. Dan aku juga nggak tahu dia mau makan atau enggak ya, karena biasanya sih harus dicek dulu nih guys ya. Ini aku nggak tahu ini di bagian ekornya dia kayak agak bengkok ya. Bengkok nggak sih? Apa enggak ya? Oh enggak guys, memang seperti itu ya sepertinya ya guys ya. Dia bisa ngegembungin badannya tuh. Ngipihin, ngegembungin badannya. Ini dia lagi digembungin nih badannya. Jadi seakan-akan dia tuh gede guys ya badannya, lagi digembungin guys. Gitu. Kalau masih kecil gini mah nggak boleh terlalu lama sih. Cukup lah ya dikasih airnya guys ya, cukup segitu aja. Kita buang aja airnya. Nah ini kita jemur nih. Juga hal yang penting juga nih buat reptil, apalagi reptil kayak gini guys ya, dijemur kayak gini dia agak lama pun masih oke. Apalagi kan ini kondisinya teman-teman juga bisa lihat ya, ini kan dijemur, tapi kan di sini kan ada bagian yang nggak kejemurnya juga guys. Nah ini oke banget. Jadi ketika nanti dia udah mulai overheat, kepanasan, dia akan kesini gitu lah guys ya untuk berteduh. Tapi kalau misalnya dia masih butuh panasnya, biasanya ya dia akan cuek dan akan diam di tempat yang panas ini agak lama guys. Seperti itu sih kurang lebih ya guys ya. Oke guys, jadi kayak gitu ya. Tapi aku tuh penasaran sih, apa kita beli jangkrik kali ya sekarang ya, sebelum dikekopoin ya guys ya. Kita beli jangkrik, kita mau ngasih lihat ke teman-teman kira-kira dia kalau dikasih makan jangkrik di sini tuh dia bakal ngejar-ngejar nggak, bakal makan nggak gitu ya guys. Sambil nunggu jemur, kayaknya aku bakal beli jangkrik dulu. Ntar aku videoin lagi aja kalau misalnya jangkriknya udah ada ya. Oke, kita udah beli ya guys ya. Ini tadi Kemal beli jangkriknya 10.000-an ya. Segini mas 10.000-an? Enggak, masih ada. Oh masih ada. Kira 10.000 segini dikit banget guys ya. Kita ke dalam, agak ke dalam kali ya, biar agak sejuk ya. Takutnya overexposure guys ya. Jadi tadi dia udah dijemur lama ya, udah sekitar 30 menitan guys. Dan ini kita akan coba untuk memberinya jangkrik. Nggak tahu ya dia mau apa enggak ya, semoga mau ya guys ya. Soalnya kadang-kadang kalau hewan baru datang teh suka agak susah makan dulu 2-3 hari gitu guys ya. Kalau mau ya syukur, kalau nggak mau ya udah gitu guys, mau gimana lagi kan. Nih guys, kita coba kasih ya. Coba kita kasih yang kakinya masih ada ya guys ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih ada kakinya juga. Nih guys, harus ada gerakan kalau dia guys. Oh kayaknya belum mau deh ini. Oh guys, mau tuh ada. Mau nih guys, ini mau sih. Cukup gerakan aja. Kalau ada gerakan pasti dia mau guys. Nah jangkrik kayak gini juga jangan didiemin. Oh kan mau guys. Jangkrik kayak gini juga jangan didiemin terlalu lama ya guys ya di wadah bareng sama dia, karena jangkrik ini kalau misalnya nggak makan sama dia bisa jadi jangkrik yang makan dia guys. Jadi jangkrik juga giginya tuh tajam gitu ya guys ya, bisa ngemilin kayak kadal-kadal gitu, bisa dimakan sama jangkrik ini. Walaupun sebenarnya kakinya ini kalau temen-temen pengen diputusin boleh, cuma nggak diputusin juga sebenarnya nggak begitu masalah sih, bukan masalah yang berarti banget ya guys ya. Dia juga ngambilnya nggak diputusin kakinya guys. Agak lama kalau Savannah Monitor kayak gini tuh makannya ngigit dulu guys ya. Biasanya kalau diganggu dia baru agak mencoba buat cepet-cepet nelen guys. Kalau dia masih coba buat digigit dulu sama dia, belum ditelan ya guys ya. Ntar kayak ada momennya tuh dia makannya banyak. Nah ini mulai guys ya, dia akan posisikan bagian kepala jangkriknya yang di deket mulut dia, dan nanti baru bagian patah jangkriknya yang di belakangnya gitu guys. Ini makannya agak lumayan sering ya guys ya kalau misalnya masih kecil seperti ini. Nih guys, ntar kita coba buat geser dikit ya. Ini kalau misalnya dia malah dilepas guys. Biasanya kalau misalnya diganggu beberapa kayak hewan tuh aman, dia malah makin digigit ya. Ternyata Savmon ini malah dilepas guys ya. Padahal mau aku geser supaya dia nggak terlalu pojok guys, ternyata malah dilepas sama dia ya. Nah, kalau ada gerakan sih bisa dia makan lagi tuh kan. Tenang guys, dia masih gigit ya.
Nah, ini baru mulai serius nih makannya nih. Biasanya dia tuh kayak, karena dia kan gak punya tangan ya guys ya. Jadi dia tuh menggunakan pojok-pojok untuk menggeser makanannya tuh guys. Pinter sekali. Nah, ini sudah pas posisinya dimakan. Oke guys, termakan ya. Oke, satu jangkrik doang juga kelihatannya udah lumayan gede ya buat dia ya. Mungkin kalau menurutku sih sekali makan bisa sampai 3 jangkrik guys ya. Dengan ukuran-ukuran yang seperti tadi. Nah, dia lagi nyari lagi nih. Soalnya aku tuh udah mulai kenal sama istilahnya tuh gerak-geriknya ya guys ya. Kayak gerak-gerik kepalanya, gerak-gerik kayak badannya gitu loh guys ya. Ketika dia mau nyari lagi ya begitulah gerakan dia kayak agak agresif gitu guys. Coba kasih lagi ya guys ya jangkriknya. Coba kasih jangkriknya yang memang ada kakinya nggak apa-apa lah. Soalnya kalau ada kakinya dia kan gerak-gerak jangkriknya. Kalau hewan kayak gitu tuh memang harus ada gerakan. Kalau misalnya nggak ada gerakan dia nggak ada respon guys. Tuh, kok jangkriknya diem kayak gini dia nggak ada respon. Harus bergerak jangkriknya tuh ya. Harus bergerak guys. Nah, kalau ada gerakan baru. Kalau temen-temen pernah denger kayak T-Rex gitu ya, kayak ininya apa di Jurassic Park atau di bagaimana kayak gitu. Kalau misalnya ada gerakan memang dia baru ada respon. Kalau nggak gerak mah dia diem doang tuh guys. Jadi harus ada gerakan gitu loh guys ya. Kayak ini diem nih karena dia nggak gerak nih. Coba kalau gerak guys ya tuh. Harus ada gerakan-gerakan yang agak lumayan dari kakinya gitu loh. Kalau nggak dari badannya baru dia ada respon. Gitu coba lempar lagi sih. Terlalu ke mulut dia ya guys ya. Udah kalau misalnya semua nggak gerak ya udah diem aja terus begini guys. Kurang lebih seperti itu ya guys ya kalau untuk kasih makan salmon ya. Oke, jadi mungkin kita akan coba buat rawat dulu kali di sini kayak sehari ya guys ya. Kayaknya kemungkinan besok aku baru ke koponya guys ya. Untuk makannya alhamdulillah lancar, dijemur juga tadi oke. Ini sehat banget. Semoga kita bisa rawat dia sampai besar dan bisa sampai sebesar Monmon, bahkan lebih gede lagi dari Monmon nantinya guys ya. Gitu oke. Yaudah guys. Ini kita pelihara dulu di sini sehari ini ya. Tomorrow. Oke guys, jadi aku udah sampai di rumah orang tua aku dan ini adalah Savannah Monitor yang kemarin ya guys. Ini jadi sempat di rumah aku sehari guys ya. Kemarin kita unboxing. Kondisinya aman banget sekarang. Cuman memang kalau hari ini belum makan guys ya. Kalau tadi aku kasih makan dia masih belum mau. Aku tadi pagi-pagi banget kasih makannya ya. Nah ini dia. Masih kecil sekali guys. Tapi sehat banget dia ya. Bener-bener kayak top banget lah ini. Reptiltopia nih guys kalau teman-teman mau ya. Mantap banget tuh. Lucu ya. Cute sekali guys, masih kecil banget. Ini kita udah siapin tempatnya di sini. Ini sebenarnya hampir saja Anda kabur. Kalau kabur masuk kolong kelar sih guys ini ya. Sulit soalnya gitu guys ya. Ini bisa masuk terus nggak sih? Waduh. Bisa. Waduh, bisa ternyata guys. Nanti di situ pakai kardus Pak. Harus ditutup. Ternyata bisa. Sengaja nggak dibuang tuh. Oh iya. Guys, ini udah aku siapin tempat buat rumahnya guys ya. Jadi ini tuh kalau teman-teman lihat kita cuman pakai ini aja guys, kayak karpet gitu. Terus ini kasih minumnya di pojok sini aja guys ya. Sebenarnya minum ini tuh dia jarang minum. Cuman namanya masih bayi dan istilahnya masih kayak belum tahu ritmenya dia seperti apa. Jadi aku sengaja kasih minuman di sana ya guys ya, walaupun nggak tahu diminum atau enggak. Nah, ini kasih lampu sorot ke bawah situ. Bawah sorot lampunya sih kalau bisa ntar kita kasih batu ya guys ya, supaya nanti bagian bawahnya juga hangat guys. Coba taruh dia ya. Udah begitu doang guys sebenarnya. Tuh dia masuk ke dalam guys ya. Dia pasti masuk ke suatu celah guys. Nih dia lagi lihat minuman atau gimana aku juga kurang paham ya. Dia pasti masuk celah guys ya. Kayak gitu sih. Udah malah masuk ke sono dia. Bagaimana ceritanya kalau masuk ke sana guys ya? Bener-bener dia masuk ke situ guys. Nah, kita ini masalahnya dia bisa masuk ke celah-celah. Kabur ini sebenarnya kalau misalnya kita tidak benar-benar memperhatikan dia nih, bisa kabur lewat sini dia guys. Ini celah-celah seperti ini memang sepertinya harus kita tutup ya. Bisa pakai kardus kata si Mas, aman sekali. Itu dia kayaknya lagi mau coba buat minum, kalau teman-teman perhatiin ya. Bisa masuk guys. Karena memang tipe Savmon ini apalagi masih kecil begitu, dia bagian badannya bisa mengembang, bisa mengempis. Ya. Kamu tuh mau kemana sih? Kamu tuh mau kemana Mana sih dia teh guys? Nih, sini dulu dong. Dia masih pemalu ya guys ya. Masih umur-umur segini lah, dia masih jampi lah guys ya. Gendut, bukan gendut karena gendut Mas, digendut-gendutin sama dia. Bener asli, dia bisa gendut-gendutin badan soalnya. Digendut-gendutin sama dia. Nanti sama dia tuh bisa dipipih-pipihin juga. Nah, ini dia nggak tahu ya guys, ya lagi mencari minum atau gimana ya. Tapi kalau misalnya ternyata air minum di sini berguna dan bisa bikin dia jadi istilahnya tuh lebih aktif buat minum kayak gini ya guys ya. Ya bagus, berarti kita kasih air minum. Tuh guys, dia masuk ke dalamnya.
Jadi kalau mau berendam dia bisa memutuskan untuk berendam. Kalau misalnya enggak ya dia bisa enggak. Ini pokoknya diganti tiap hari ya Mas ya. Si air minumnya diganti tiap hari. Nah, dia tuh dikasih makannya jangkrik Mas. Sehari bisa 2 sampai 3 jangkrik lah. Iya. Oh, masuk ke air guys. Ya ampun. Ngadem. Dia ngadem ke air. Sebenarnya dia tuh sejatinya tuh di padang pasir gitu kan. Jadi sebenarnya agak panas. Ini sepertinya dia lagi dehidrasi dulu guys ya. Karena tadi sebelum aku taruh di sini tuh kan aku sempet praktek dulu. Dan sama aku ditaruh di kotak aja gitu guys. Selama beberapa lama kayak ada 5 jam 6 jam lah. Kotak kecil tadi ya. Jadi mungkin kalau teman-teman jadi dia juga dia agak haus kali ya guys. Jadi diem dulu di sana. Kayak gitu sih guys. Oke deh, ini untuk setting kandangnya. Paling kita hati-hati aja ya guys ya untuk dia jangan sampai kabur. Dan rutinitas tiap pagi Mas, ini mah direndam sedikit aja kayak 5 menit aja cukup lah, direndam 5 menit sama dijemur. Iya. Udah kayak gitu airnya diawasin, dikeringin, kasih jangkrik aja. 2 sampai 3 ekor. Makan dah selesai. Tiap hari kasih makan kalau masih kecil ini. Kayak gitu sih guys. Paling PR-nya ya ini aja sih, ditutupin ini supaya dia nggak kabur. Udah disiapin. Kayak gitu. Oke guys, jadi mungkin kayak gitu aja untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan di-share ke teman kalian sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.